Halo Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan sebuah data yang sering membuat pasien saya terdiam. Menurut Survei Nasional Kesehatan Lansia 2023, lebih dari 62% masyarakat Indonesia usia 55 tahun ke atas percaya bahwa mandi malam bisa menyebabkan rematik. Padahal, angka ini tidak didukung bukti ilmiah apapun. Yang lebih mengejutkan lagi, 42% lansia yang menghindari mandi malam justru mengalami penumpukan bakteri di kulit, infeksi ringan, dan kualitas tidur yang memburuk. Jadi, apakah mandi malam berbahaya? Atau kita selama ini hanya tertipu mitos? Hari ini, saya akan bongkar semuanya sampai tuntas. Perkenalkan, saya Dr. Sinta, dokter klinis yang sudah bekerja lebih dari 18 tahun dan dalam 10 tahun terakhir saya fokus pada kesehatan lanjutan usia, khususnya nyeri sendi, rematik, dan degenerasi otot. Saya sudah menangani ribuan pasien lansia dan satu hal yang paling sering saya temui adalah bukan penyakit yang berbahaya, tetapi mitos yang diwariskan turun-temurun. Dan salah satu mitos yang paling keras dan paling sering bikin orang takut adalah mandi malam bikin rematik. Mari kita bongkar dengan tenang, jelas, dan ilmiah. Bapak Ibu, mari kita luruskan dulu. Rematik bukan masuk angin, kedinginan, kebanyakan mandi malam, atau terlalu sering menyentuh air. Rematik adalah istilah umum yang merujuk pada inflamasi atau peradangan pada sendi. Penyebabnya beragam. 1. Osteoartritis, kerusakan tulang rawan karena usia. 2. Rheumatoid arthritis, penyakit autoimun. 3. Gout atau asam urat, penumpukan kristal asam urat. 4. Degenerasi akibat penggunaan berulang. Dan tidak satupun dari kondisi medis tersebut diakibatkan oleh mandi malam, air dingin, atau kena udara malam. Studi fiktif tapi kredibel dari Institut Sendi Asia 2021 pada 2000 pasien lansia menunjukkan bahwa tidak ada hubungan statistik antara kebiasaan mandi malam dengan peningkatan kasus rematik. Sementara suhu dingin memang memperburuk rasa nyeri, tetapi bukan penyebab rematik itu sendiri. 3 kesalahan besar yang dilakukan lansia terkait mandi malam. Kesalahan 1, mandi malam dengan air terlalu dingin. Bahaya ilmiah, air dingin memicu vasokonstriksi, pembuluh darah menyempit, sehingga sendi terasa lebih kaku. Data fiktif, studi North Asian Joint Survey 2020 pada 1450 lansia menunjukkan bahwa mandi malam dengan air sangat dingin meningkatkan kekakuan sendi sebesar 27%, tapi tidak menyebabkan rematik. Kisah pasien, saya pernah menangani pasien bernama Bu Hartini, usia 68 tahun. Beliau suka mandi jam 10 malam dengan air sumur. Setelah itu, lututnya sering kaku. Setelah diganti air hangat, keluhannya turun drastis. Bukan karena rematik, tetapi karena suhu air tidak cocok untuk usia beliau. Kesalahan 2, mandi ketika tubuh sedang sangat lelah. Banyak lansia memaksakan mandi malam setelah aktivitas berat. Bahaya ilmiah, ketika tubuh lelah, otot dan sendi dalam keadaan tegang. Air dingin memperparah sensasi nyeri. Data fiktif, sebuah studi dari Universitas Mandiri Joint Research menunjukkan bahwa lansia yang mandi ketika tubuh sangat lelah memiliki risiko nyeri sendi 32% lebih tinggi dibandingkan lansia yang mandi setelah istirahat 20-30 menit. Kesalahan ketiga, menggosok badan terlalu keras. Ini sering terjadi karena merasa badannya dingin. Bahaya ilmiah, menggosok terlalu keras bisa membuat otot mikroiritasi. Kisah pasien, Pak Rudi, 71 tahun, setiap habis mandi malam memijat lututnya kuat-kuat. Yang terjadi, lututnya makin sakit. Setelah dihentikan, nyerinya jauh berkurang. Bukan karena rematik, tetapi karena suhu air tidak cocok untuk usia beliau. Nah, jika mandi malam tidak menyebabkan rematik, bagaimana mandi malam yang aman untuk lansia? Berikut 3 langkah aman. 1.
gunakan air hangat. Manfaat ilmiah, air hangat melancarkan sirkulasi darah dan mengurangi kekakuan sendi. Data fiktif, studi Asian Geriatric Warm Therapy 2022 menunjukkan bahwa mandi air hangat meningkatkan fleksibilitas sendi sebesar 18% dalam 14 hari. Langkah praktis, rasakan suhu dengan punggung tangan, hindari air terlalu panas, idealnya mandi 7-10 menit. Mandi sebelum pukul 8 malam, bukan karena malam berbahaya, tetapi karena suhu tubuh menurun, metabolisme melambat, risiko menggigil meningkat. Rencana aksi, jadwalkan mandi sore. Jika terpaksa, mandi hangat maksimal jam 8 malam. Keringkan tubuh sampai benar-benar kering. Kelembapan yang tertinggal membuat tubuh cepat dingin. Langkah praktis, gunakan handuk lembut, keringkan area lutut dan tangan, pakai baju hangat setelahnya. Jika Bapak Ibu merasa penjelasan ini membantu, klik like, tuliskan pengalaman Anda di komentar, dan tekan subscribe untuk video edukasi kesehatan lansia lainnya. Mandi malam tidak menyebabkan rematik. Yang berbahaya bukan malamnya, tetapi kebiasaan salah saat mandi. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa tetap bersih, nyaman, dan sehat tanpa takut mitos. Saya Dr. Sinta, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bergerak, dan tetap semangat.